Go. Baik pemirsa, kembali bersama saya Nadela Mailani di Headline News. Inilah berita selengkapnya. Baik pemirsa, kita ke berita pertama, yaitu pada saat perayaan Maulid Nabi pada tanggal 29 Oktober 2020 di Pondok Pesantren Nurul Hidayah di Desa Sukamanah, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, tidak melaksanakan acara apapun, melainkan menganjurkan para santrinya untuk pulang ke rumah. Baik, kita setelah bergabung dengan rekan saya Hasbi Asyidik, silahkan Hasbi. Terima kasih Nadela Mailani, kembali lagi bersama saya Hasbi Asyidiki, dan sore ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Nurul Hidayah yang berlokasi di Desa Sukamanah, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka. Saya akan melaporkan suasana terkini di sini yang terbilang sepi karena mungkin beberapa santri sudah pulang ya. Dan saya di sini akan bertanya seputar kegiatan pada bulan Maulid di Pondok Pesantren Nurul Hidayah. Baik, saya sudah terhubung bersama Ustaz Firman. Ustaz, bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Oke. Coba tolong Ustaz jelaskan bagaimana kegiatan yang diadakan oleh Pondok Pesantren Nurul Hidayah pada acara bulan Maulid ini, apakah seperti hanya sholawatan bersama atau hal yang lainnya? Ya mungkin untuk acara di Pondok Pesantren ini khususnya apabila dalam rangka perayaan Maulid Nabi SAW, biasanya diadakan acara baca sholat bersama yang diikuti oleh para santri. Baik, santrinya sekarang apakah sudah dipulangkan? Ya, untuk agenda tahunan biasanya santri tiap tahun itu dalam bulan Rabiul Awal biasanya khususnya dipulangkan. Jadi acara yang dilakukan Maulid Nabi itu sesudah dipulangkan. Baik. Nah, apakah setelah nanti para santri kembali ke pondok, Ponpes Nurul Hidayah ini mengadakan lomba keagamaan atau seperti apa? Biasanya acara yang dilakukan sudah para santri kembali ke pondok pesantren. Acara yang dilakukan paling hanya sekedar baca sholawat, adibah atau berjanji. Biasanya hanya seputar pembacaan maulid. Seperti diiringi oleh alat musik kado gitu? Ya, seperti musik kado. Kira-kira waktu kegiatannya itu berlangsung dari jam berapa sih? Biasanya acara yang dilakukan sekitar ba'da Isya sampai dengan selesai sekitar jam 11 sampai jam 12 malam. Oke, jadi begitu para teman-teman, mungkin karena santrinya sedang pulang, jadi mungkin di sini keadaannya sepi dan tidak ada kegiatan apapun. Mungkin nanti setelah kembali baru akan diadakan acara maulidan yang bisa dibilang sering dilakukan tiap tahun di sini. Baik, terima kasih Ustaz atas waktunya. Kami kembalikan kepada Nadela di studio. Berbeda dengan Pondok Pesantren Al-Quran Al-Falah di Kecamatan Nagreg, Kota Bandung sendiri langsung melaksanakan acara Maulid Nabi dengan menggelar acara pada saat tanggal 29 Oktober 2020. Baik, kita sudah terhubung melalui via WhatsApp dengan Ustadz Rangga di Nagreg, Bandung. Baik Ustadz, bagaimana kemeriahan kegiatan Maulid Nabi di Pondok Pesantren Al-Falah di tengah pandemi seperti ini Ustadz? Untuk kegiatan yang dilakukan
di pesantren ini sendiri, jikalau di masa biasa ya kita mengundang tamu-tamu dari luar beserta masyarakat juga kita undang agar kita ketika melaksanakannya itu tumbuh kebersamaan dan juga melibatkan juga elemen-elemen masyarakat sekitar. Jadi bukan hanya pondok pesantren sendiri gitu. Namun dikarenakan sekarang masa pandemi, jadi kegiatan yang kita lakukan hanya bersifat internal, yaitu hanya santri-santri saja beserta jajaran-jajaran pengajar, kemudian pengasuh pondok pesantren itu sendiri. Untuk kegiatannya sendiri dilakukan seperti apa, Ustadz? Dan untuk kegiatan yang dilakukan seperti biasa, untuk memulai acara kita rundown-nya itu kita pembacaan sholawat bersama menggunakan alat musik, alat hadroh. Kemudian ada juga gambus. Kemudian setelah kita sholawat bersama, kita melanjutkan dengan pembacaan maulid. Setelah pembacaan maulid, dilanjutkan dengan tausiah. Untuk tausiah sendiri itu disampaikan oleh pengasuh pondok pesantren. Baik, terima kasih Ustadz atas waktunya. Berita selanjutnya datang dari Desa Bakalrejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, melaporkan ada pencurian tabung gas LPG di sebuah kios pada Sabtu malam 24 Oktober 2020. Saksi selaku tetangga dari kios tersebut mengatakan bahwa ada 3 orang pencuri. Kita langsung terhubung dengan rekan saya, Nadela Mailani, silahkan. Saya Nadela Mailani melaporkan dari lokasi tempat kejadian pencurian tabung gas yang berada di Desa Bakalrejo, Kecamatan Guntur, Demak. Pencurian ini dilakukan pada Sabtu malam hari 24 Oktober 2020. Menurut saksi, Bapak Zuhri mengatakan ada 3 orang menggunakan mobil pick up melakukan pengangkatan tabung gas lewat pintu samping kios. Pemilik kios sendiri, Ibu Sri Painah, mengalami kerugian sekitar 3 juta rupiah karena dari 70 tabung, 20 diantaranya berhasil raup dicuri oleh komplotan pencuri. Menurut keterangan korban, yaitu pemilik kios Ibu Sri Painah, tidak melaporkan kasus ini ke kepolisian karena beliau sudah mengikhlaskannya. Terima kasih, saya Nadela Mailani melaporkan. Berita selanjutnya yaitu tentang tumpukan sampah yang menyumbat aliran sungai di Desa Ringin Pitu, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, membuat bau tak sedap di sepanjang aliran sungai. Baik, kita langsung saja bergabung dengan rekan saya, Novita Sari. Dipersilahkan. Terima kasih Nadela. Di sini saya akan melaporkan kondisi terkini sungai yang berada di Desa Ringin Pitu, Sragi, Kabupaten Pekalongan. Seperti yang terlihat di belakang saya, banyak tumpukan sampah di sepanjang aliran sungai ini. Warga sekitar masih banyak yang membuang sampah di sungai. Imbasnya, warga harus berperang dengan bau tak sedap dari sampah-sampah ini. Warga berharap masyarakat dapat membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Menurut keterangan warga sekitar, sampah-sampah ini sudah dilaporkan ke pihak terkait, namun belum ada juga tindakan dari pihak pemerintah setempat. Dan warga berharap agar segera ditangani. Informasi dari saya kembalikan ke studio. Berita tadi menutup perjumpaan kita di Headline News kali ini. Saya Nadela Mailani pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.